Shalom. Puji nama Tuhan, kita bersyukur pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk boleh bersekutu bersama. Seberapapun kita yang ada pada saat ini, saya percaya Tuhan hadir di tempat ini. Kita akan mulai ibadah kita, mari kita bersatu di sini. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Anak Roh Kudus. Kami bersyukur buat pagi hari ini Tuhan, jika kami masih diberikan kesempatan untuk boleh datang ke hadirat-Mu, memuji menyembah Engkau Bapa. Ampuni setiap pelanggaran kami Tuhan, layakkan kami menghadap hadirat-Mu yang kudus pagi hari ini Tuhan. Biar Engkau menerima setiap pujian dan penyembahan kami Tuhan, menjadi persembahan yang harum dan kudus berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Kau ambil alih ruangan ini Tuhan, Kau ambil alih setiap hati dan pikiran kami Tuhan.
memuliakan nama-Mu, yang menyembah Engkau Tuhan pada pagi hari ini Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih ya Yesus. Pagi hari ini Tuhan, yang mau lebih lagi memuji menyembah Engkau. Ambillah lagi Tuhan, kuasai tempat ini oleh kuasa Tuhan. Kami berdoa Tuhan buat setiap jemaat Tuhan yang belum bisa hadir pada pagi hari ini. Apapun keberadaan mereka saat ini Bapa, Kau yang Maha Tahu, Kau yang menolong mereka Tuhan. Berkati mereka Tuhan dalam setiap pergumulan mereka. Kami percaya Tuhan pertolongan-Mu sempurna bagi setiap mereka. Apabila mereka dalam keadaan sakit, mereka sembuh di dalam nama Yesus. Dan mereka dalam keadaan malas, Kau mengetuk pintu hati mereka Tuhan. Berikan mereka kerinduan untuk datang ke hadirat. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih ya Yesus. Yang berkati Tuhan kepada kami dari awal pertengahan hingga akhirnya Bapa. Bila Roh Kudus Engkau yang memimpin, Roh Kudus Engkau yang berdaulat di tempat ini. Segala kuasa kegelapan, roh jahat, intimidasi, roh teritorial dalam bentuk apapun yang tersepakat, kayak mau tolak, kayak mau tangkis di dalam nama Yesus. Karunia dari tempat ini, hanya Roh Tuhan yang kami izinkan hadir di tempat ini, melingkupi tempat ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Allah Roh Kudus. Dalam nama kami siap bersorak-sorai, haleluya. Siap kita yang siap memuji Tuhan, sama-sama katakan amin. Berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Kita akan terus menaikkan pujian penyembahan kita di hadapan Tuhan. Sekarang kita semuanya bangkit berdiri. Kita menaikkan pujian kita. Tuhan Maha Besar, Tuhan kita Maha Kuasa. Amin. Segala raja yang akan
kasih setiamu tak pernah pergi dalam kehidupan kami. Amin. Kami percaya bahwa Engkau adalah Bapa yang setia, Bapa yang mengasihi setiap kami, Bapa yang selalu ada Tuhan bagi kami. Terima kasih Bapa, terima kasih ya Yesus. Hanya dekat-Mu Tuhan, kami boleh merasakan ketenangan. Hanya di dalam hadirat-Mu Tuhan, kami boleh merasakan damai sejahtera.
dahsyat, Yesus kami hebat, Yesus kami luar biasa dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Kami saat ini mau mendengarkan firman Tuhan, dan kami mengundang Roh Kudus bekerja atas pemberitaan firman ini. Biarlah nama Yesus disanjung, dipuji, dimuliakan. Mari yang percaya, sama-sama kita katakan amin. Selamat pagi. Suaranya nggak ada. Selamat pagi. Haleluya. 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 Ada sukacita? Amin. Pasti ada sukacita di dalam Yesus. Hari ini kita mau berbicara tentang iman orang Kristen. Wow. Kemarin waktu kami lagi doa puasa kemarin Sabtu, aku diingatkan Tuhan soal iman orang Kristen. Pas kami lagi doa itu, iman orang Kristen, apa definisi iman orang Kristen? Definisi iman apa? Percaya walaupun tidak melihat. Itulah definisi daripada, itulah arti daripada iman. Iman ini kalau bisa kita katakan, iman ini ada bentuknya, pasti ada bentuknya, tapi kita nggak pernah lihat. Kalau bisa kita katakan iman itu bentuknya seperti api, dia seperti api. Kalau bisa kita katakan iman itu seperti burung merpati, dia seperti burung merpati. Karena dia adalah sesuatu yang luar biasa, tapi pasti dia punya bentuk. Itulah iman yang kita tidak lihat. Seandainya ini nyata, ini apa? Oh, ini salon ini. Ini nyata. Ini bukan iman, ini nyata. Ini bukan iman namanya. Tapi ini pasti dilihat oleh secara kasat mata, kelihatan dia jelas bahwa ini speaker. Kalau orang Medan bilang speaker. Tapi kalau iman tidak kelihatan, tapi dia bisa membawa perubahan dalam kehidupan kita. Amin. Itulah iman. Setiap manusia Tuhan sudah berikan iman, percaya kepadanya. Kalau kita mau fungsikan iman itu percaya kepada Yesus, maka keselamatan ada. Sebaliknya, kalau kita manusia, seperti tadi aku bilang, manusia sudah Tuhan berikan iman kepada semua orang. Tuhan sudah berikan iman. Jadi nggak ada manusia yang nggak punya iman. Semua punya iman. Tergantung kemana kita pakai iman itu. Amin. Iman dasar dari segala sesuatu yang tidak kelihatan tapi kita percaya. Dalam satu sisi, iman adalah dasar kita bisa melakukan sesuatu dalam kehidupan kita. Karena iman itu dasarnya, pondasinya kita hidup adalah iman. Iman orang Kristen adalah iman yang hidup. Baik, coba kita baca dulu dalam 1 Petrus. 1 Petrus 1 ayat 7. 1 Petrus 1 ayat 7. Demikianlah firman Tuhan. Maksud semua itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang panas, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus diri nyata. Amin. Coba kita baca sekali lagi. Coba diperhatikan benar-benar. Maksud semua ini ialah
untuk membuktikan kemurnian iman. Intinya di sini. Tadi sudah saya katakan, iman adalah segala sesuatu yang tidak kelihatan tapi kita percaya. Iman ini juga yang Tuhan berikan atas saya dan saudara-saudara semua ada takarannya. Takarannya tergantung kita mau pakai takarannya seperti apa. Seperti emas. Emas asli 24 karat. Ada lagi emas Medan berapa karat? 18. 22. Beda. Iman orang percaya adalah di sini dikatakan lebih daripada emas dan perak. Coba. Kalau emas 24 karat, dia itu enggak murni 100% emas. Saya baca kemarin 99, sekian persen cuma emasnya. Masih ada logam-logam yang lain yang ada di dalamnya. Dia enggak murni emas 100%. Dia 99, sekian emas. Masih ada logam-logam yang lain yang enggak bisa keluar daripada, tapi sudah dikatakan emas 100%. Di sini firman Tuhan berkata, iman orang Kristen lebih besar, lebih murni daripada emas itu tadi. Sekarang, kalau Tuhan sudah berikan kita iman, Tuhan sudah berikan kita sesuatu yang tidak kita lihat, tapi kita percaya itu ada dalam kehidupan kita. Itulah namanya iman. Sekarang mau kita bawa iman ini kemana? Ke laut? Ke udara? Atau kemana? Kerinduan Tuhan atas kehidupan kita, iman ini bertumbuh. Iman yang ada Tuhan beri atas kehidupan kita, dia harus bertumbuh. Bertumbuh seperti apa? Kalau kita mau tanam kacang, satu biji kita tanam kacang, dia akan datang 5, 7, 10 tumbuh naik. Tadi cuma 1. Yang ditanam 1, tapi yang keluar bisa 5, bisa 6, bisa 7, bisa 10. Itu namanya bertumbuh. Dan Tuhan juga mau itu ada di dalam kehidupan kita. Jangan kita diamkan iman itu. Iman yang Tuhan sudah berikan itu kepada kita, jangan kita suruh, diam aja lu ya, lu gak ada gunanya lo, udah diem aja, gue yang kerja. Itu iman yang mati. Iman, dia harus hidup. Dihidup oleh apa dia? Iman itu oleh apa dia bisa hidup? Oleh firman Tuhan. Ada di dalam satu sisi, aku lupa ayatnya, pendengaran akan firmanlah membuat iman bertumbuh. Kalau firman Tuhan kita nggak baca ini, kalau iman, kalau kita nggak baca firman, dia nggak tumbuh. Sama dengan kacang tadi, kalau kita tanam dia, kalau kita tidak siram, apalagi musim kering, dia mati. Sekarang, kalau iman Tuhan berikan atas kehidupan kita, kita sebagai makhluk hidup, sebagai anak Tuhan, untuk menumbuhkan iman tadi harus diisi dengan firman Tuhan. Tidak ada lain. Cuma satu. Untuk menghidupkan firman, untuk menghidupkan iman, cuma satu obatnya. Kalau kanker bisa ke Malaysia, bisa ke Singapura, bisa ke Amerika, banyak obatnya, banyak dokternya.
Tapi kalau iman orang percaya cuma satu obatnya. Baca firman Tuhan. Baca firman Tuhan itu doa tiap hari. Itu apa namanya? Sekolah minggu. Sekolah minggu sudah diajarkan baca firman Tuhan, doa tiap hari katanya. Itu anak-anak sekolah minggu. Pertanyaannya, kalau kita sudah oma-oma, sudah bapak-bapak, sudah nenek-nenek baca firman Tuhan enggak? Kan? Haleluya. Tapi katanya iman harus diisi oleh firman. Supaya apa? Dia bertumbuh, kalau tidak mati. Jangan bilang aku orang Kristen. Enggak ada artinya. Orang Kristen sih orang Kristen. Tapi kalau imannya mati, no, zero. Jadi hari ini kita sudah tahu iman itu harus tumbuh. Iman itu harus berbuah. Iman itu harus menghasilkan. Di ayat 7 katanya tadi, sekali lagi saya baca. Maksud semua ini ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dengan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus dinyatakan atas kehidupan kita. Tadi sudah saya bilang emas itu mana dia ya? Ini aja deh ini. Seandainya ini emas, ini kemarin saya nonton di YouTube, ilustrasinya begini. Tukang emas ada emas segini-segini lah, ada 5 biji lah, segini-segini lah gedenya. Masih bentuk-bentuknya seperti inilah, 5 biji. Dia mau bikin cincin seorang laki-laki dengan ada berliannya di dalam. Diambilnya lah emas itu yang gempleng-gempleng gini, yang potong-potongan gini 5 biji, ditaruhnya di satu tempat, celok gitu. Diambilnya api, dipompanya itu api. Emas itu cair. Tadi bentuknya rupanya segini-segini. Tapi begitu dia kena api, cair, meleleh, berubah warna dan berubah bentuk. Terus dituangkannya ke dalam satu tempat yang dia berbentuk seperti cincin, seperti ada tatanannya gitu. Dan dia sudah dibentuk, dimasukkanlah itu permatanya itu, permata yang dia mengkilap-kilap gitu, nggak ngerti, ditaruhnya di situ. Dan jadilah emas, jadilah cincin yang bagus, yang mahal harganya, emas 100%, emas 24 karat. Sekarang orang, Tuhan Yesus sudah berikan kita iman. Tuhan Yesus sudah berikan kita iman manusia pribadi lepas pribadi. Manusia itu pasti ada persoalannya, ada permasalahannya, ada problemnya. Bisa duit, umumnya sih duit. Apa problemnya Pak? Duit. Apa problemnya Pak? Kerjaan. Pasti itu problem yang utama. Kalau orang miskin, problemnya kemiskinannya. Kalau orang kaya, problemnya kekayaannya. Itu firman Tuhan berkata. Saya tidak keluar dari firman Tuhan. Kemiskinan membuat orang menjadi menderita karena kemiskinannya. Orang kaya
menderita karena kekayaannya. Aneh. Orang kaya juga bisa menderita karena kekayaannya. Orang miskin apalagi. Beli beras aja susah. Tambah susah. Tapi iman itu ada. Iman itu ada. Tergantung kita posisikan iman itu seperti apa. Tadi emas itu kalau kita mau rubah warnanya, rubah bentuknya dari gemplengan seperti ini, harus dipanaskan dengan api. Dia bukan 1000 derajat, bukan 100 derajat, bukan. Tapi paling tidak dia 1400 derajat Celcius. Baru keluar semua, baru dia cair. Kalau 1000 dia tidak cair, dia tidak meleleh. Iman, kembali kepada iman. Kalau kita punya persoalan nggak ada uang, kalau kita punya persoalan nggak ada pekerjaan saat ini, di mana imanmu? Tuhan sudah berikan iman, percaya saja, yakinlah bahwa Tuhan pasti lakukan sesuatu yang baru atas kehidupan kita. Ada proses di dalam kehidupan setiap umat manusia. Itu pasti. Emas aja dirubah, harus dicairkan dulu. Apalagi manusia. Sama saja. Masalah membuat, sekali lagi saya tegaskan, masalah membuat manusia akan mendapatkan sesuatu dari Tuhan. Kalau tidak ada masalah, ya begini-begini aja, ya normal, ya baik-baik saja, nggak jadi masalah tuh. Coba kalau ada masalah, dalam masalah itu kita mau apakan masalah? Kita mau bawa ke kaki Tuhan, apa mau kita gak bawa-bawa, kita gendong-gendong masalah kita jalan-jalan sampai ke liang kubur? Tidak. Masalah harus dihadapi, masalah harus diselesaikan, masalah harus kita umpamakan sebagai pemroses. Emas diproses supaya bisa berubah bentuk. Kita, Tuhan proses melalui masalah itu, membawa kemurnian iman kita menjadi 100%. Jadi gak main-main. Iman itu harus bertumbuh. Iman itu harus hidup. Kalau tidak hidup, mati. Orang Kristen imannya mati, neraka tempatnya. Iman harus hidup. Bentuknya hidup tadi apa? Baca firman Tuhan, datang beribadah. Itu adalah terutama dalam kehidupan kita. Itu terutama di dalam pengiringan akan Tuhan. Baca firman, beribadah kepada Tuhan dengan segenap jiwa, dengan segenap kekuatan kita. Tuhan tidak minta kok yang lebih besar daripada di atas kepala kita, enggak. Pasti di bawah tetap persoalan yang kita hadapi, dia pasti lebih di bawah daripada kehidupan kita, kemampuan kita. Karena kalau di atas kepala kita tidak mampu, maka kita sudah mati. Mungkin kemarin saya bilang waktu itu mungkin permasalahannya sudah di sini nih. Ini pas air nih. Nah, begini sedikit aja udah air masuk. Udah mulai netesnya, udah sluk itu masalah. Kalau kita angkat begini sedikit, itu lewat lagi dia. Turun lagi karena udah pegel lagi, masuk lagi airnya. Itu masalah. Itu persoalan yang kita hadapi. Tapi itu semua pasti ada jalan keluarnya kalau kita pergi kepada firman yang hidup. Fungsikan iman percayamu. Pakai iman percayamu kepada Tuhan yang Tuhan sudah berikan itu. Jangan
bikin mati itu iman. Kalau dia mati, maka matilah kehidupan kita. Hidup sih hidup, jalan sih jalan, tapi iman itu yang penting. Iman percaya yang Tuhan berikan itu yang penting dalam kehidupan kita. Hari ini biarlah iman percaya ini membawa kita kepada kebenaran akan firman Tuhan. Kalau emas harus dipanasin supaya dia bisa berubah bentuk. Kalau manusia menghadapi persoalan, sudah ada iman. Obatnya itu, obatnya iman, obatnya firman Tuhan. Bukan ngadu ke orang lain, itu enggak obat. Kalau ngadu ke orang lain, dibilangnya lagi, itu cerita gini dia seperti ini. Bukan mengobati, tapi menyebarkan masalah. Datang kepada Tuhan. Tuhan, aku percaya Engkau sanggup tolong aku. Karena di sini dia berkata bahwa waktu Yesus datang, orang yang punya iman akan mendapatkan puji-pujian. Waktu Yesus datang ke bumi ini, udah paham ya? Nanti kalau kita sudah mati, kita mati nih. Ini Tom Jones mati nih, belum dikubur. Yesus kan belum datang. Nanti waktu Yesus datang ke bumi, suara sangkakala tutut. Wow, sekali. Tutut, 2 kali. Tutut. Orang mati yang percaya, yang punya iman, bangkit, dibawa ke surga bersama-sama dengan Yesus. Tinggal di Taman Firdaus. Nah, biar tahu ya. Tinggal di Taman Firdaus yang punya iman. Yang gak punya iman tinggal di bumi. Yang tinggal di bumi, nah, nih, orang yang tutut sekali, tutut 2 kali, tutut 3 kali, yang tinggal di bumi akan disiksa. Oleh apa? Antikristus. Disiksa seperti apa? Karena 1000 tahun itu tidak ada masa kematian. Tidak ada masa kematian. Yang ada adalah kehidupan. Mau mati aja gak bisa. Kita potong leher kita gini-gini, jalan dia gak punya leher, tetap jalan. Hidup karena kematian tidak ada. Penyiksaan yang ada. Sekarang ini kita ambil pisau, silet, slek gitu. Sakit gak kira-kira? Itulah yang terjadi di dalam hari antikristus. Tangan ini diputus, geblek, tinggal di sana, nyatu lagi, tidak ada kematian. Digigit, dibakar, itu semua include. Hanya penderitaan 1000 tahun. Orang yang punya iman, yang beribadah taat kepada Yesus, sudah naik ke surga duluan. Duduk di Taman Firdaus sebelum masuk kerajaan surga yang mulia. Harus dulu selesai masa antikristus 1000 tahun. Ini udah keluar ini daripada. Baik, kita baca 1 ayat lagi. 1 Petrus 2 ayat 8. Efesus 2. Efesus 2 ayat 8.
Efesus 2 ayat 8, demikianlah firman Tuhan. Ingat ini. Ingat betul-betul. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Ingat, tadi sudah saya katakan iman menyelamatkan manusia. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Tadi pertama saya sudah katakan bahwa iman Tuhan sudah berikan kepada orang. Semua orang punya iman, tergantung kita mau bawa iman itu kemana. Percaya kepada Yesus, selamat. Itu saya berbicara di situ. Percaya pada Yesus, selamat. Tidak percaya pada Yesus, innalillahi. Ayat yang 9. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Iman itu bukan untuk dimegah-megahkan. Iman itu untuk bertumbuh, membawa jiwa. Iman itu membawa kita kepada Bapa Sang Khalik. Bukan untuk dipamer-pamerkan. Sembuh, boleh saja. Enggak ada larangan. Tapi di sini dia bilang iman itu adalah iman percaya kepada Kristus. Itu yang membawa kita selamat. Ada persoalan, banyak persoalan, banyak problem. Seperti emas, harus dia dilebur. Begitu juga dengan kita. Apapun persoalan kita, kalau kita punya iman, maka ada satu penolong. Iman penolong firman Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa yang baik. Pagi hari ini Engkau mengingatkan kami Tuhan untuk terus tetap mengutamakan Engkau dalam kehidupan kami, agar kami tetap percaya Tuhan, sekalipun kami tidak dapat melihat setiap janji Tuhan dalam kehidupan kami. Ajar kami Tuhan terus memiliki iman yang besar Bapa, mengalahkan dunia ini, mengalahkan setiap pergumulan kami, mengalahkan setiap permasalahan yang kami hadapi. Biarlah iman kami lebih besar Tuhan dari segalanya. Bantu kami ya Allah Roh Kudus, mampukan kami. Terima kasih Bapa buat Bapak yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan pagi hari ini bagi setiap kami. Kau berkati Tuhan dalam pelayanan di tempat ini, dalam pergumulan Tuhan di tempat ini. Kau yang menjadi jawaban bagi beliau Tuhan. Diberkatilah beliau dalam kesehatan, diberikan kekuatan, hikmat, marifat daripada Tuhan. Bahkan anak cucunya juga diberkati di dalam nama Yesus. Itu juga jemaat Tuhan yang hadir pada pagi hari ini Tuhan. Biarlah boleh membawa setiap berkat-berkat Tuhan yang baru Tuhan. Terima kasih Bapa, jika sebentar kami akan memberikan yang terbaik bagimu. Berkati setiap kalangan-kalangan yang memberi maupun yang belum bisa memberi hari ini Bapa. Berkati dalam pekerjaan, usaha, pelayanan apapun yang kami kerjakan Tuhan. Engkau Bapa yang membuatnya berhasil di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Allah Roh Kudus. Dalam nama-Mu kami siap memberi. Haleluya. Sambil kantong persembahan di jalan kita naikkan pujian kita. Tuhan, inilah hidup kami serahkan dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Segala harapan kami, segala masa depan kami di dalam tangan-Mu.
kita berdoa. Bapa, kami bersyukur Tuhan. Kami berdoa untuk bangsa Indonesia Tuhan siang hari ini. Kami lepaskan berkat Tuhan, berkat hujan pertobatan keselamatan atas bangsa ini dalam nama Yesus. Amin. Tuhan, kami berdoa juga saat ini gerejamu di tempat ini untuk pemerintahan negara Republik Indonesia ini Tuhan, dari mulai Bapak Presiden, Wakil, para menteri dan juga Tuhan MPR, DPR, Tuhan DPD, sampai kepada jajaran terendah yaitu RT Tuhan. Biarlah roh takut akan Tuhan ada di dalam hati mereka, di dalam nama Yesus. Amin. Kami bersyukur Tuhan untuk pemberitaan firman-Mu yang disampaikan oleh hamba Pak Tom. Berdoa kami Roh Kudus materaikan firman Tuhan siang hari ini dalam hati setiap gerejamu yang hadir siang hari ini. Biar kami memiliki iman yang benar, iman yang murni di dalam nama Yesus Kristus. Kami bersyukur Tuhan, berkati hamba-Mu Pak Tom menyampaikan isi hati Tuhan pada siang hari ini. Istri, anak, mantu, cucu diberkati di dalam nama Yesus. Amin. Amin. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk Kota Depok Tuhan Yesus. Salam untuk Kota Depok di dalam nama Yesus. Biarlah orang-orang Depok ini Tuhan, semua penduduknya takut akan Tuhan di dalam nama Yesus. Amin. Tuhan, kami bersyukur. Juga kami memberkati bangsa Israel umat pilihan-Mu. Salam atas Israel di dalam nama Yesus. Kami berdoa Tuhan, biarlah mereka juga membuka hati percaya bahwa Engkaulah Mesias, juru selamat bagi mereka di dalam nama Yesus. Inilah syukur kami Tuhan, doa kami serahkan kepada Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. sukacita Tuhan, damai sejahtera Tuhan berlimpah-limpah atas kehidupanmu, berlimpah-limpah atas tangan kiri, tangan kananmu. Apa saja yang kau kerjakan, Tuhan buat berhasil. Di dalam persekutuan dengan Allah Roh Kudus menyertai kita sampai Tuhan datang menjemput kita di awan-awan yang permai. Mari yang percaya sama-sama kita katakan amin.